Mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Sehingga hari ini bisa kembali bersekolah. Hari ini anak-anak sudah pernah dengar pembelajaran kata-kata atau belum sebelumnya? Oke, kalau belum, jadi kata itu menggabung dua kelas menjadi satu tulang, tetapi mata pelajarannya berbeda. Nah, digabung menjadi satu dalam satu tulang ini dan mata pelajarannya berbeda. Kalau di kelas 4 belajar bahasa Indonesia, sedangkan pasti belajar IPAS, itu pokoknya. Dan sebelum memulai hari ini, Pak Nanda punya satu geger. Diamati dulu, nanti dinyanyikan sama-sama. Kalau Pak Nanda bilang, mana semangatmu? Kalian bilang, ini semangatmu sebanyak 3 kali. Lalu ditambahi, Edina jajah. Oh, ya. Bisa dicoba? Bisa? Oke. 1, 2, 3. Mana semangatnya? Ini semangatku. Mana semangatnya? Ini semangatku. Mana semangatnya? Ini semangatku. Edina jajah. Oh, ya. Oke. Satu lagi. Mana semangatnya? Ini semangatku. Mana semangatnya? Ini semangatku. Mana semangatnya? Ini semangatku. SD6. Oh, ya. Oke. Baiklah anak-anak, setelah melakukan hari pagi ini, semoga kita tetap bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini dengan semangat dan penuh keceriaan. Oke, hari ini anak-anak, karena hari ini kita melaksanakan pembelajaran kata-kata, di sini saya akan mengulangi dulu ke kelas 4. Hari ini kelas 4 akan belajar bahasa Indonesia mengenai tes prosedur. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menganalisis tes prosedur dengan benar melalui kegiatan diskusi. Untuk anak-anak kelas 4 di sini sebelumnya sudah pernah mengetahui tes prosedur. Oke, kalau begitu saya jelaskan. Tes prosedur merupakan tes yang berisi petunjuk atau panduan untuk melakukan sesuatu. Misalnya untuk membuka spidol. Pertama caranya siapkan spidol, lalu tutupnya diputar ke kiri dan bukalah. Seperti ini tes prosedur. Dan ciri tes prosedur, cirinya yaitu kalimatnya singkat, sederhana, dan mengandung kalimat perintah. Misalnya, ayo buka, ayo masukkan, ayo tutup, itu. Dan biasanya tes prosedur itu kita temui di dalam untuk melakukan sesuatu, untuk perawatan barang atau resep masakan. Kalau resep masakan contohnya masak mie instan. Yang pertama disiapkan, masak airnya dulu selama 3 menit, lalu buka bungkus mie instan itu, dimasukkan ke dalam air yang mendidih selama kira-kira 3 menit. Setelah mie yang matang, masukkan dalam piring, lalu aduk dengan bumbu. Itu urutannya.
Jadi tes prosedur itu urut kalau melakukan sesuatu, nggak boleh dikejar. Misalnya kalau mau ganti baterai remote TV, misalnya pertama siapkan remote dulu, buka tutupnya, masukkan baterai sesuai dengan tutupnya baterai. Kalau baterainya plus, ya dipasang di plus. Ya jangan kebalik. Kalau baterainya main, masangin remote, mau di plus, nggak boleh kebalik. Kalau kebalik, remote nggak bisa digunakan. Itu contohnya. Oke, di sini Kak Nanda akan mempraktekkan prosedur membuka tas. Yang pertama, taruh tasnya di meja, lalu resetnya kita tarik ke kiri. Ini buka. Lalu kalau kembali, kita tarik ke atas. Jangan kebalik. Nanti kalau ditarik ke atas ya untuk terus. Ya sama seperti kalau mau membuka baut. Kalau mau buka baut itu ya pertama siapkan obeng, masukkan obengnya ke baut, putar ke kiri sampai bautnya lepas. Jangan kebalik. Nanti kalau putar obengnya ke kanan, obeng itu jadinya bautnya tambah seret malah nggak bisa dibuka. Buka baut itu dari kiri, bukan dari kanan. Kebalik itu. Baiklah anak-anak, untuk melakukan kegiatan hari ini anak-anak bisa berdiskusi apa saja yang pernah kalian temui tes prosedur di rumah, bisa didiskusikan. Nanti 1-2 orang bisa maju ke depan untuk menceritakannya. Itu. Nah, kalian bisa berdiskusi tentang tes prosedur yang ada di rumah dan pernah kalian lakukan. Didiskusikan sebentar, Pak Nanda ke kelas 5 dulu untuk menyampaikan materi. Monggo didiskusikan dulu, nanti Pak Nanda kembali. Kalau sudah siap, nanti 1-2 orang Pak Nanda panggil. Halo anak kelas 5. Apa kabar? Baik. Terus. Baiklah anak-anak kelas 5, hari ini kita akan belajar IPAS. IPAS itu kan di sini kan IPA dan IPS. Kita akan belajar bagian IPS-nya. IPS-nya kita hari ini pelajari yaitu adalah tentang peta geografis Indonesia. Peta geografis Indonesia itu berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Ada yang tahu benua apa saja? Oke, tak jelasin. Jadi Indonesia itu bisa dilihat peta Indonesia di sini. Indonesia kan berada ternyata di 2 benua. Ada benua Asia, di sini benua Asia, dan di bawahnya Indonesia ini ada benua Australia. Jadi Australia itu statusnya ada 2, yaitu ya juga negara dan juga nama benua. Jadi negara benua Australia itu. Terus Indonesia itu juga mempunyai iklim tropis. Iklim tropis itu maksudnya negara kita itu Indonesia itu mempunyai 2 musim. Ada yang tahu musimnya apa aja yang ada di Indonesia? Panas dan hujan. Betul. Jadi dari 2 musim itu Indonesia itu sebenarnya cocok kalau buat tanaman apa aja. Karena ya cuacanya itu ya stabil. Kalau buat tanam ya nggak terlalu kepanasan, nggak terlalu dingin. Coba kalau di Eropa kan punya 4 musim. Ada musim panas, musim gugur, dingin, dan musim semi. Jadi kalau di Eropa itu, kalau musim dingin, semuanya itu dingin. Tanaman itu nggak bisa hidup. Jadi kalau orang-orang Eropa itu, kalau mau nanam itu nggak bisa. Nunggu dulu di musim semi. Itu. Jadi kelebihan kita tuh ya di sini itu punya 2 musim. Jadi sepanjang tahun kita bisa menanam tanaman pangan apa saja. Sudah seperti di Eropa. Eropa itu nanam tanaman pangan itu ya hanya di musim-musim tertentu saja, kecuali musim dingin. Karena di musim dingin Eropa itu nggak bisa ditanami apapun. Kalau tanamin tanaman, mati tanamannya, soalnya suhunya terlalu dingin dan
juga Indonesia itu berbatasan yang sebelah utaranya itu ada berbatasan utara itu Malaysia, Singapura, Brunei, dan Selat Malaka. Bisa dilihat peta Indonesia batasnya sebelah utara ini kan ada negara, ada Malaysia, ada Brunei, dan ada pula Singapura. Dan batasnya sebelah timur Indonesia juga berbatasan dengan Papua Nugini, dan di sebelahnya lagi ada Samudra Pasifik. Samudra Pasifik merupakan samudra terluas di bumi ini. Dan juga di sebelah barat Indonesia juga berbatasan ini, Samudra Hindia. Batas Indonesia sebelah barat itu ada di Samudra Hindia. Dan Indonesia di sebelah selatan berbatasan dengan ini, negara Australia. Dan juga ada Laut Timor di sebelah selatan. Batas Indonesia yang berada di selatannya. Jadi bisa berpanan ulang lagi, batas Indonesia yang sebelah utara itu berbatasan dengan negara Malaysia, Brunei, Singapura, Laut Cina Selatan, dan Selat Malaka. Nanti kalau kalian buka Brunei bisa dilihat. Dan di sebelah timur Indonesia itu berbatasan dengan ini, negara Papua Nugini, dan juga Samudra Pasifik, dan merupakan samudra terluas di dunia ini. Di sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia yang menghubungkan wilayah Indonesia dengan negara India dan benua Afrika. Saya ulangi kembali, kalau di sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Australia. Letak geografis Indonesia ini sangat menguntungkan Indonesia di sektor perdagangan. Indonesia karena berhubung di dua benua dan dua samudra sangat menguntungkan Indonesia dari segi perdagangan, karena kapal-kapal dagang dari India, dari Afrika rutenya lewat sini. Ini India, kalau kapal India mau ke sini, jalurnya lewat Samudra Hindia ini. Dan juga kapal-kapal dagang Afrika rutenya pun juga sama, melewati Samudra Hindia. Dan juga negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea, dan Cina bisa melakukan perdagangan ke Indonesia melewati Laut Cina Selatan yang letaknya begitu strategis. Ini wilayah Asia Timur, Cina, kapal Cina dari sini melewati Laut Cina Selatan, lewat Selat Malaka, dan sampailah di Indonesia. Itu. Oke, dari sini mungkin ada yang menanyakan. Kalau bingung, silakan bertanya. Yang mau bertanya? Oke, kalau belum ada pertanyaan, di sini Pak Nada akan menyuruh kalian mendiskusikan letak-letak geografi Indonesia yang saya jelaskan tadi, mendiskusikan, lalu satu atau dua orang maju ke depan, lalu menjaganya. Itu. Oke, baiklah anak-anak kelas 4, setelah melakukan diskusi tentang tes prosedur, monggo satu atau dua orang maju ke depan. Tunjuk untuk melakukan sesuatu secara berurutan. Contohnya, ini cara membuka toples. Pertama, pegang toplesnya dulu, putar tutupnya. Di tes prosedur itu yang kalian tahu apa? Ya, betul, buka toples. Yang lebih detail lagi apa penjelasan tes prosedur? Teks, tutup, melakukan sesuatu secara berurutan. Tuh, ayo. Oke, buka toples dari kiri. Gitu. Setelah melakukan diskusi tentang tes prosedur, sepertinya kalian semua sudah bisa memahami tes prosedur apa. Jadi intinya tes prosedur itu cara melakukan sesuatu secara sistematis dan berurutan. Tuh.
Jadi hari ini penugasannya Pak Nanda menyuruh untuk anak-anak kelas 4 untuk membuat teks prosedur yang pernah kalian lakukan. Bisa membuka toples atau masak sayur lodeh, masak telur atau itulah intinya kalau teks prosedur yang pernah kalian lakukan. Ini sederhana aja kok, nggak usah sulit. Tuh, karena kalian sudah saya kasih tugas, Pak Nanda ke kelas 5 dulu untuk melanjutkan materinya. Halo kelas 5. Oke, setelah melakukan diskusi, boleh dong satu tiga orang menjelaskan letak geografi Indonesia. Oke, baiklah anak-anak kelas 5 setelah melakukan serangkaian diskusi letak geografi Indonesia bisa disampaikan hasil diskusinya. Sama baca. Indonesia ada di dua benua Asia dan dua samudra India dan fisika. Dan Pasifik. Oke, sekian itu aja anak-anak hari ini materi pembelajaran untuk anak kelas 5 tentang letak geografi Indonesia. Selanjutnya untuk penugasan, Pak Nanda akan berikan 2 soal untuk mengetes kalian sejauh mana kalian menguasai materi ini. Ini soalnya untuk mengetes sejauh mana kalian menguasai materi letak geografi Indonesia. Soalnya ditulis harus ditunjukkan depan. Halo anak kelas 5. Halo. Oke, setelah serangkaian pembelajaran hari ini, setelah melakukan penugasan, evaluasi, penilaian, sepertinya anak-anak kelas 4 dan kelas 5 sudah bisa menguasai materi yang Bapak sampaikan. Oke anak-anak, sebelumnya ada tambah sedikit untuk dua bentuknya biasanya baca apa ya? Biasanya dua bentuk dua bulan dulu. Oke, baca Al-Fatihah.